Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novalinda Fitra Wardani dengan NPM 2459201033. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan manajer toko buku, ini diketahui bahwa proses bisnis toko melibatkan beberapa aktivitas utama, yaitu transaksi penjualan buku, pengelolaan stok buku, pemesanan buku ke supplier, serta pembuatan laporan. Dalam proses penjualan, pelanggan memilih buku lalu melakukan pembayaran melalui kasir. Kasir melakukan scan barcode, menghitung total pembayaran, memproses pembayaran, dan mencetak struk. Untuk pengelolaan stok, staf gudang memeriksa jumlah stok buku. Jika stok berada di bawah batas minimum, sistem akan memberikan notifikasi kepada admin untuk membuat PO kepada supplier. Setelah buku dikirim oleh supplier, staf gudang kemudian memeriksa kesesuaian barang dan memperbarui stok buku di sistem. Selain itu, manajer juga dapat melihat laporan penjualan, stok buku, buku terlaris, dan laporan keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Dan dari hasil wawancara tersebut, diperoleh beberapa entitas yang teridentifikasi, yaitu ada pelanggan, kasir, buku, stok buku, transaksi penjualan, PO, supplier, admin, staf gudang, dan laporan. Use case diagram pada sistem toko buku ini menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem yang sedang berjalan. Terdapat beberapa aktor utama, yaitu pelanggan, kasir, staf gudang, admin, supplier, dan manajer. Di sini pelanggan melakukan proses transaksi penjualan bersama kasir. Dalam proses tersebut, kasir melakukan scan barcode buku, menghitung total pembayaran, memproses pembayaran, dan mencetak struk. Semua proses tersebut termasuk ke dalam transaksi penjualan. Lalu, staf gudang ini bertugas mengelola data buku, memeriksa jumlah stok, serta memperbarui stok buku. Jika stok berada di bawah batas minimum, sistem akan memberikan notifikasi stok minimum. Lalu, admin bertugas membuat PO dan mengirimkannya kepada supplier. Supplier kemudian mengkonfirmasi PO dan mengirim buku ke toko. Setelah buku diterima, staf gudang memeriksa kesesuaian barang dengan PO lalu melakukan update stok buku di sistem. Selain itu, manajer dapat mengelola laporan yang meliputi laporan penjualan, laporan stok buku, laporan buku terlaris, dan laporan keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis.
Sequence diagram transaksi penjualan ini menggambarkan urutan interaksi antara pelanggan, kasir, dan sistem saat operasi pembelian buku berlangsung. Proses dimulai ketika pelanggan menyerahkan buku kepada kasir. Kasir kemudian melakukan scan barcode buku ke dalam sistem. Setelah itu, sistem menampilkan data buku beserta harga. Selanjutnya, kasir meminta sistem menghitung total pembayaran. Kemudian, sistem menampilkan total pembayaran kepada kasir. Setelah mengetahui total pembayaran, pelanggan memilih metode pembayaran yang digunakan. Kasir lalu memproses pembayaran melalui sistem. Jika pembayaran berhasil, sistem akan mengonfirmasi pembayaran dan mencetak struk transaksi. Terakhir, kasir menyerahkan struk dan buku kepada pelanggan sehingga transaksi selesai dilakukan. Selanjutnya, sequence diagram PO dan update stok. Ini menggambarkan proses pengelolaan stok buku hingga pemesanan buku kepada supplier. Proses dimulai ketika staf gudang memeriksa jumlah stok buku pada sistem. Jika stok berada di bawah batas minimum, sistem akan memberikan notifikasi kepada admin. Admin kemudian membuat PO dan mengirimkannya kepada supplier. Setelah menerima PO, supplier melakukan konfirmasi dan mengirim buku ke toko. Ketika buku diterima, staf gudang memeriksa kesesuaian barang dengan PO melalui sistem. Jika barang sesuai, staf gudang akan memperbarui stok buku pada sistem sehingga data stok menjadi terbaru. Selanjutnya, sequence diagram kelola laporan. Ini menggambarkan interaksi antara manajer dan sistem dalam proses melihat laporan toko buku. Proses dimulai ketika manajer memilih jenis laporan yang ingin dilihat, seperti laporan penjualan, laporan stok buku, laporan buku terlaris, atau laporan keuangan. Setelah itu, sistem memproses permintaan dan mengambil data laporan yang dibutuhkan. Kemudian, sistem menampilkan laporan kepada manajer sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Nah, di sini ada dua activity diagram. Yang pertama ada transaksi penjualan, terus yang kedua ada PO, update stok, sama laporan. Nah, pada transaksi penjualan, di sini pertama pelanggan memilih buku, kemudian pelanggan menuju ke kasir. Lalu kasir akan scan barcode buku dan sistem akan menampilkan data buku dan harga. Kemudian sistem ini akan menghitung total pembayaran. Lalu kasir akan menginformasikan total pembayaran dan kemudian pelanggan memilih metode pembayaran seperti tunai, menggunakan kartu, atau menggunakan kris. Kemudian kasir memproses pembayaran. Jika pembayaran di sini ada ini, jika pembayarannya berhasil, ini maka sistem akan mencetak struk. Jika pembayarannya tidak berhasil, ini akan mengulang kembali untuk memilih metode pembayarannya. Kemudian setelah sistem mencetak struk, ini kasir menyerahkan struk dan buku ke pelanggan. Kemudian pelanggan menerima struk dan buku. Selanjutnya pada activity diagram PO, update stok, dan laporan. Di sini ada entitasnya, ada staf gudang, sistem,
admin, supplier, dan manajer. Yang pertama, staf gudang ini mengecek jumlah stok buku. Jika jumlah stok di bawah minimum, ini sistem akan menampilkan notifikasi stok minimum. Kemudian admin membuat PO, lalu mengirim PO ke supplier. Kemudian supplier mengkonfirmasi PO dan mengirimkan buku. Setelah mengirimkan buku, ini staf gudang mengecek kesesuaian barang dengan PO. Jika barang tidak sesuai, ini akan mengkonfirmasi kembali ke suppliernya. Jika barang sesuai, staf gudang akan mengupdate stok buku dan sistem akan menyimpan data buku, lalu sistem memperbarui data laporan. Kemudian manajer ini bisa melihat laporan.